teman-teman, kembali lagi di Ngasur 2.0. Pam pam param pam 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 pam. Teneneneneneng. Harus ada tengnya. Begini Aswin Permadi. Ya, Bang. Kita memulai dari pengalaman kita. Ya. Bagaimana kamu menyikapi Win terhadap orang-orang yang sebenarnya tidak begitu sepenuhnya kamu kenal, tapi menuntut banyak ke kamu dalam hal memotivasi, kebermanfaatan dan segala macam. Seperti tagline akhir kita yang kemarin, yang aku bilang bahwa jangan pernah berharap kebermanfaatan dari video ini. Nah, menurut kamu pribadi Win, kita sebagai orang biasa perlu nggak sih memberi edukasi atau kebermanfaatan buat orang lain, khususnya dalam buat video seperti ini misalnya? Oke. Sebenarnya apa ya, Man? Banyak kok referensi selain kita, kurasa. Ya kan? Banyak. Selain kita berarti kita bermanfaat. Bukan. Maksudku banyak orang-orang luar biasa di luar sana, tapi kalaupun memang ada hal yang baik di kita yang bisa diambil, walaupun itu cuma secuil, kenapa enggak? Iya. Ya kan? Dan kalaupun banyak orang yang menuntut sesuatu hal ke aku, sekali lagi aku bukan orang yang sepenuhnya baik. Masih banyak hal-hal yang kurasa buruk lah di diriku dan itu tidak sepatutnya untuk dicontoh. Tetapi kembali lagi gitu, tinggal bagaimana setiap orang untuk mempelajari, mengambil dan mengimplementasikan ke dirinya sendiri, memfilter ya? Iya, tentang sesuatu hal yang baik di diri orang lain untuk dirinya sendiri. Sesederhana itu. Nah, terus kamu menyikapi orang yang kamu nggak mengenal baik, terus dia datang untuk seolah-olah apa ya, mencari perhatianmu lah. Bagaimana caramu menyikapi orang-orang seperti itu, Win? Apakah kamu cukup terganggu? Aku tahu deh. Apakah kamu cukup terganggu atau kamu biasa-biasa aja terhadap orang-orang seperti ini? Aku nggak bisa bilang orang aja karena mungkin sebagai temanmu aku nggak sepenuhnya tahu semua kan. Mungkin ada orang-orang atau nggak cuma satu orang. Itu menurut pandanganku sih. Jadi gimana, Win? Nanti aku tanya balik ke kamu dia, Bang. Oke, boleh. Apa ya? Kalau memang pada batasan tertentu aku nggak ada masalah. Tapi kalau pada akhirnya batasan itu dilanggar dan aku merasa tidak nyaman dan itu pada akhirnya mengganggu aku, apalagi sampai mengganggu lingkunganku, itu nggak sehat lah dan itu nggak bagus. Berarti bisa kusimpulkan batasan-batasan itu yaitu udah mengganggu lingkungan sekitarmu ya? Privasi orang lain, bukan privasiku aja. Oh iya. Aku mungkin masih bisa kompromi apabila orang mau tahu privasiku. Kan tinggal akunya aja lagi mau membuka atau enggak. Tapi sampai dia mencari tahu aku lewat orang lain, misalnya lewat beberapa temanku itu, dan teman-temanku itu merasa tidak nyaman dengan situasi itu, otomatis aku juga nggak nyaman kan. Sangat begitu. Oke. Nah itu sih intinya. Kalau lu gimana, Man? Ya kalau aku sebenarnya kurang lebih pada dasarnya kalau dia coba untuk menyampaikan ke aku, ya misalkan aku juga tidak memiliki tidak memiliki feedback yang menurut aku nggak kenal nih, terus banyak nuntutnya. Ya pilihan cuma dua. Aku tutup telinga dan nganggap dia netizen, ya kan? Nah, terus aku yang kedua aku nggak ngambil hati gitu loh. Seperti itu. Karena menurut aku ketika kita memberi jalan, kita memberi dia peluang. Contohnya kita nggak kenal terus tiba-tiba kita menyapa, sama aja kan kita memberi jalan dan peluang dia untuk dia jauh lebih dalam untuk masuk gitu loh. Makanya dari awal itu sebenarnya pagarnya jangan pernah dibuka. Kalau udah dibuka, ya kita harus siap menanggung resikonya. Pagarnya dibuka, kalau nggak dibuka, kalau sudah dibuka, kita harus siap. Iya, karena pengalaman aku pribadi melakukan hal itu, pernah melakukan hal itu. Nah, karena aku udah membuka, awalnya aku risih kan, siapa sih tiba-tiba aku ngebuka pagar, udah masuk, mulai merasa punya kedekatan khusus karena dia sebagai penonton, salah satu penonton misalkan ya, atau pengikutku di Instagram atau YouTube, ya dia merasa dia sedikit punya hak untuk mencari lebih tahu tentang aku, teman-temanku dan segala macam, dan itu aku mulai terganggu, tidak nyaman. Tapi sebenarnya walaupun kita sebenarnya nggak ada masalah, tidak jadi masalah kan? Nggak masalah. Cuman yang jadi masalah ketika rasa nyamanku harus diambil untuk dia mencari informasi, sesuatu informasi yang menurut aku itu privasi. Nah itu mulai buat aku nggak nyaman. Ya itu sih, karena Man, kalau aku sendiri memang sudah lama banget terbiasa untuk ngobrol sama orang. Ya. Kadang-kadang tadi kalau kamu tadi bilang ada pagar. Kalau kita sudah buka pagar berarti
secara nggak langsung kita mempersilahkan orang-orang itu masuk. Iya. Dan aku begitu tuh orangnya. Siapapun yang mau ngobrol silakan, karena di organisasiku secara tidak langsung memang dituntut untuk bisa berinteraksi dengan baik, dan Ruman pasti punya pengalaman itu. Iya benar. Ya kan, otomatis terkadang pagarku itu kubuka sembarangan tuh. Dan banyak orang yang aku awalnya nggak tahu niatannya baik-baik aja. Tapi kesininya kok ada sesuatu yang tidak nyaman ya. Dan pada akhirnya berdampak mulai mengganggu nih. Sebenarnya apabila kita tidak terganggu nggak ada masalah. Iya benar. Poinnya kan di situ, terganggu atau tidak. Dan satu hal lagi man tadi kalau Roman katakan, bagi orang yang berada di, coba tapi kayak gini deh, maaf kalau aku rubah pertanyaanku. Oke. Kalau kamu seandainya pengen cari tahu seseorang, apa yang kamu lakukan? Kalau aku pengen cari tahu, yang pertama aku tidak akan lakukan hal yang ekstrim. Contohnya misalkan dengan mencari perhatian. Aku suka terhadap salah satu komedian misalkan di Indonesia. Aku cukup dengan mengikuti berita-berita tentang dia, mencari tahu tentang dia. Tapi yang aku kejar bukan tentang sosoknya, tapi tentang apa yang dia lakukan. Contohnya misalnya kita sebut aja Panji Pragiwaksono atau Raditya Dika ya. Nah, bagaimana dia ngebuat stand up comedy ini, ngehidupkan teman-teman yang lain yang notabene-nya dari segi pengalaman lebih kurang. Hal itu yang aku coba pelajari. Bagaimana bisa kutuangkan dalam kehidupanku. Jadi aku mencoba mengambil dari poin-poin yang menurut aku itu positif untuk contoh, bukan harus mencari tahu tentang dirinya orangnya dalam, enggak, karena pasti buat orang tuh nggak nyaman Win. Tapi gini, kita juga di sisi lain juga nggak bisa mengatakan bahwasannya aku pengen taunya Roman segini aja. Ada sisi-sisi lain yang kadang-kadang kita agak sedikit nakal nih. Sedikit nakal nih, kita harus mengorek lebih dalam. Karena aku yakin kok seluruh manusia punya rasa keingintahuan yang kadang-kadang apabila itu tidak terpenuhi, kita bakal gunakan berbagai macam cara untuk dapatkan itu. Nah, kalau aku pribadi jujur sampai ini belum ada sih yang benar-benar satu sosok tokoh orang yang benar-benar ngebuat aku tuh kepo banget. Enggak, maksud aku sekedar misalkan aku fans yang biasa-biasa aja. Cuman ya aku ikutin karyanya, misalkan karyanya. Kayak contohnya kemarin pernah ke satu kota lah ya kan, untuk nonton stand up-nya salah satu orang itu kan. Cukup seperti itu. Aku mengapresiasi karyanya, tidak coba kayak cari perhatian, terus komentar di feed-nya segala macam. Tidak seperti itu. Jadi aku bisa bilang aku sampai detik ini belum memiliki benar-benar satu sosok tokoh ya yang masih hidup sekarang yang benar-benar kagumi sampai aku sekepo mungkin. Definisi tokoh nih maksudnya kalau aku ya orang-orang yang mau menginfluensa aku untuk memberi pengaruh positif terhadap pola pikirku dan segala macam. Jadi tidak hanya artis kan maksudnya? Tidak hanya artis, tidak hanya ilmuwan segala. Bahkan orang-orang di sekitar kita juga. Bahkan guru kita gitu, teman-teman kita seperti itu. Nah, tapi berbeda kalau dengan kawan sendiri. Misalkan contohnya kamu lagi sakit tapi kamu nggak ngomong. Ya aku coba mencari tahu, aku nggak munafik karena aku nggak patut bicara ini sih, bukan sok care juga. Tapi kalau temanku ada masalah ya aku coba pasti mencari tahu kenapa temanku ini. Tapi aku pakai dua hal. Kalau misalkan nggak langsung ke orangnya, biasanya aku mencari ke teman-teman yang lebih dekat di dia. Kalau emang nggak terjawab baru aku akan nanya ke orangnya sih, seperti itu. Yang pasti kita sebenarnya punya cara sendiri dan pendekatannya pun juga berbeda kan. Iya benar. Ya tadi aku di sisi lain paham bahwasannya aku tahu batasanku sama Roman sampai mana nih. Hal-hal apa nih, karena aku sering berinteraksi sama Roman, sering ngobrol sama Roman, sering ketemu sama Roman, secara otomatis sebenarnya pendekatan itu bakal terbentuk dengan sendirinya kan Man ya. Dan aku tahu juga bahwasanya mana sisi yang boleh kesentuh, mana juga sisi yang tidak boleh kesentuh. Jadi Man, intinya kesimpulan yang bisa kamu bagikan ya atau kamu bagikan sebenarnya untuk teman-teman semua yang merasa punya kedekatan khusus untuk mencari tahu segala macam, itu hak kalian, benar sekali lagi. Cuman kalau aku pribadi cara menyikapinya sekali lagi, selama aku punya pagar nih, selama pagar itu tetap kututup, orang itu akan memikir kan bagaimana cara masuk tetap. Nah itu pagar itulah pembatasnya bagi aku. Jadi aku juga berusaha sekarang tidak mencoba untuk mengikuti orang yang atas dasar teman, tapi mengikuti benar-benar karena aku ingin melihat fitnya dia misalkan di Instagram. Salah satu contohnya. Aku sih satu tadi. Gimana? Aku bakal open dengan siapapun. Oke. Gini, aku terbuka tapi aku nggak telanjang. Oh ya siap.
Ya, aku terbuka dengan siapapun, tapi aku nggak bakal mau telanjang di depan orang. Ya simpulkan sendiri lah maksudnya apa. Ya kan menangkap sih. Ah. Jadi kalau Aswin dia terbuka tapi tidak telanjang, kalau aku selektif tapi tidak milih-milih. Oke teman-teman, mungkin cukup saja video hari ini, cukup sedikit serius Win. Ya. Kita ketemu lagi di episode besok, tetap di Ngasur 2.0. Kami mau undur diri. Saya Muhammad Rohman. Saya Aswin Permadi. Salam keren merah.